Bagaimana dengan lagu yang dibawakan oleh Nisa Syahban? Kok ngotot kali orang? Baik, ini ada sebuah video seorang Ustadz Salafi Wahabi lagi-lagi menyalahkan, bukan hanya mengkritik ya, tapi sudah sampai pada level menyalahkan, dianggap sebuah kesalahan, yaitu tentang melakukan selawat. Bagaimana hukum melakukan selawat? Melakukan selawat itu mimba bitu'a, mimba bithana ala nabi, termasuk dari bab mendoakan nabi, memuji nabi. Kemudian melakukan selawat itu, ini ulama menjelaskan bahwa gak ada masalah, jadi diperbolehkan, gak ada larangan. Nabi itu hanya menyuruh baca sholawat. Gak ada kejelasan dari Nabi kamu harus baca sholawat dengan gaya seperti ini misalkan. Sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad seperti yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Salafi ini. Jadi harus seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itu gak ada keterangan seperti itu. Yang ada itu teksnya. Kalau kamu mendengar nama Nabi, baca selawat kepada Nabi. Bebas. Mau bacanya dengan nada biasa atau dengan dilagukan. Jadi di dalam membaca selawat itu, sekali lagi, mau membaca dengan nada biasa atau dengan dilagukan, ini diperbolehkan. Ya selama dalam melakukan selawat atau di dalam membaca selawat itu sendiri. Karena membaca selawat ini kan hukumnya sunnah. Baca selawat loh ya. Kepada Nabi SAW itu hukumnya sunnah. Terlepas dari perbedaan di kalangan ulama nanti. Ketika disebut nama Nabi, apakah hukumnya sunnah atau wajib. Tapi ala kulli hal, membaca selawat kepada Nabi itu kan hukumnya sunnah. Maka kemudian di dalam teknis membaca salawat itu sendiri bebas, nggak ada patokan harus baca seperti ini misalkan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala Muhammad misalkan. Nggak ada patokan seperti itu. Pokoknya membaca salawat kepada Nabi intinya. Jadi nggak ada patokan. Dusta, sekali lagi dusta, kalau kemudian Bapak Ustadz ini, Ustadz Ali Nur Medan ini ya, orang Medan berarti, mengatakan bahwa kita disuruh untuk baca salawat yang serius. Seriusnya seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada itu. Kemudian dilakukan. Itu dusta. Gak ada keterangan seperti itu. Jadi selama ini Salafi Wahabi itu hanya omong kosong. Katanya kembali kepada dalil. Anda mengatakan melarang seperti itu. Dalilnya mana? Baik. Kita nggak usah panjang lebar masalah ini. Langsung kepada video. Kita akan putar videonya tentang pernyataan ini. Sebelumnya, dia ini kan ditanya tentang bagaimana menyanyikan lagu, melakukan selawat seperti Nisa Sabian. Kemudian dia nggak salah menyebut namanya saja salah. Nisa Saban katanya. Baik. Jadi ya begitulah ya. Kita simak videonya. Yang melakukan salawat. Coba perhatikan ikhwatiddin ya, perhatikan. Ikhwatiddin, salawat itu apa? Itu kan kita berselawat kepada Rasulullah. Artinya kita berdoa kepada Rasulullah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salawatnya kepada Rasulullah. Itu kan doa kan ikhwatiddin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat, semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Coba, bagaimana ini pakai akal aja dulu ya ikhwatiddin ya. Kita berdoa memohon kepada Allah tapi sambil lagu-lagu. Baik. Jadi pertama, si Ustadz ini mengatakan bahwa sholawat kepada Nabi itu kan termasuk doa. Jadi kalau doa jangan dilakukan.
Pak, kamu nggak lihat, nggak mendengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, ketika para imam, terkhusus ketika mereka baca kunut itu ya, mereka dinadakan pakai irama. Doanya itu mereka baca doa kunut dengan irama. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana. Ini kan termasuk irama. Jadi kalau Anda melarang doa pakai irama, wah, berarti Anda juga menyalahkan para imam-imam Masjid Nabawi, masjid-masjid yang ada di Arab Saudi sana. Jadi masalah doa, bebas, gak ada larangan, gak ada sesuatu yang menghalangi, yang mencegah untuk bisa dibaca dengan irama. Silahkan baca doa, gak ada larangan. Mau dengan pakai nada biasa atau dengan irama, silahkan. Baik. Gimana? Salatullah, salamullah. Itu kan doa. Tapi kita lagu-lagukan. Saya berikan contoh. Antum punya anak, minta jajan 5.000. Pak, minta jajan. Oh, sudah minta. Gak sopan. Gak sopan katanya. Itu kan kata Anda gak sopan. Iya, kata Anda gak sopan. Kata orang yang ingin menyalahkan ya seperti itu. Padahal irama salatullah, salamullah itu nada sedih, nada merengek-rengek, nada merendahkan diri, memohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Jadi sebetulnya dalam hal ini baca irama salatullah salamullah itu ya lihat iramanya seperti apa. Ya kalau yang dibaca sama Bapak Ustadz ini ya iramanya ya kayak mengejek begitu. Tapi sebetulnya irama itu salatullah salamullah itu irama sedih, irama merengek-rengek, merendahkan diri betul, memohon betul kepada Allah. Seperti itu. Jadi nadanya itu bukan nada nggak sopan. Kata Anda yang nggak sopan. Jadi begini, kita kembali kepada iramanya itu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini irama sedih, bukan irama kurang ajar. Pakai mana mindset Anda itu? Ya kalau dibaca seperti ini, salatullah salamullah ala taha rasulillah, itu baru mengecek. Jadi tergantung, Pak. Tergantung iramanya. Tergantung sikapnya begitu ya. Ekspresinya, ekspresi sedih apa mengejek. Tapi kalau salatullah seperti yang dilakukan selama ini itu irama sedih, bukan irama mengejek atau kurang ajar. Ya kalau seperti ini, salatullah itu jelas kurang ajar itu namanya. Seperti yang Anda ekspresikan itu. Baik, kita lanjutkan. Iya kan? Itu kita aja nggak ridho digitukan ya Khofiddin. Itu doa. Doa kepada Allah sopan dong. Kenapa nggak sopan? Jadi katanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ini nggak sopan katanya. Nggak sopannya di mana? Coba diartikan. Diartikan ya. Salatullah ya Allah berikanlah
salawatmu pada Nabi Muhammad, begitu. Berikanlah salammu pada Nabi kami tercinta. Ini gak sopan. Ya Allah, curahkanlah. Ini gak sopan. Kata Anda yang gak sopan itu, sekali lagi itu irama sedih. Irama betul-betul merendahkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah. Bukan irama gak sopan. Itu kata Anda. Atau seperti ini. Seperti nada Anda itu jelas. Nada yang Anda ekspresikan itu jelas. Nada yang gak sopan. Kayak ini tadi. Itu jelas gak sopan, Pak. Jadi Anda harus bedakan ekspresi merendahkan, mengejek, gak sopan dengan sedih. Gitu ya. Baik. Minta kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu doa. Makanya dalam salat disebutkan. Bukan dialun-alunkan, itu doa ya Hafiddin. Ya, itu doa. Doa kita untuk Rasulullah SAW. Jadi saya sangat setuju kalau salat itu dilakukan. Sangat setuju. Kenapa? Ini doa. Masa sih main-main? Kita saja kalau ada orang minta kepada kita. Ya, baik. Kalau Anda tidak setuju, Anda tidak suka ya sudah. Anda jangan mengerjakan. Tapi jangan menyalahkan. Larangannya nggak ada, dalilnya nggak ada patokan dari Nabi. Kamu kalau baca sholawat pakai nada datar begitu ya, jangan dilakukan, jangan pakai irama. Itu nggak ada. Cari dalilnya nggak ada itu. Yang ada itu hanya perintah baca sholawat. Mau baca pakai nada datar atau pakai irama, bebas. Ya, baik. Jadi kalau Anda nggak suka, ya silakan, itu hak Anda. Tapi jangan menyalahkan. Lagi sampai menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan. Main-main seperti itu kita nggak rela memberikannya. Itu masih antar manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang semula adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ketika setiap beliau disebutkan, maka sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan tidak ada satu riwayat pun ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak ada kan Hafiddin. Semua serius mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Anda dusta kalau semuanya serius. Jadi yang ada itu hanya serius baca seperti sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam dengan nada seperti itu loh ya. Bukan tagnya. Yang saya bahas di sini bukan tagnya. Dengan nada seperti itu. Ini dusta. Gak ada itu seperti itu. Yang ada itu hanya tag baca sholawat. Tagnya seperti ini tag. Misalkan seperti sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tapi nadanya itu, ini secara tag loh ya. Kalau secara nada itu bebas. Gak ada patokan, gak ada standar khusus. Bacanya seperti ini. Dengan nada seperti ini. Itu gak ada seperti itu. Jadi dusta kalau yang ada itu semuanya seperti dengan nada datar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nada-nada yang sifatnya itu dilakukan atau diiramakan. Sallallahu wasallam. Itu gak ada katanya. Baik. Jadi nada datar itu yang ada katanya. Ini dusta. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Serius. Ini doa. Jadi kalau berselawat serius dalam berselawat. Apalah. Iya, serius itu bukan dilihat dari nadanya, Pak. Serius itu dilihat dari konsentrasi. Nyambungnya hati. Pada saat baca sholawat. Hati nyambung betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi. Itu baru serius.
Ya walaupun pakai sallallahu alaihi ala Muhammad tapi hatinya kemana-mana, ingat yang ada di rumah, ingat yang ada di kantor, ingat yang ada di tempat-tempat pekerjaan, itu nggak serius namanya, itu omong kosong. Jadi standar keseriusan itu hati, hati nyambung, khusyuk, khudu begitu. Bukan di dalam masalah pelafatan. Silahkan mau membaca selawat dengan dinadakan, diiramakan, atau dengan nada-nada biasa. Gak ada masalah. Bebas. Sekali lagi, bebas. Ini penjelasan seperti yang dikatakan oleh ulama-ulama dalam tanda kutip, bukan ulama-ulama Wahabi. Baik, demikian. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.